Halo sahabat-sahabat semua, dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian selalu sehat-sehat saja. Berjumpa lagi di channel Ngomongin Drama. Pada kali ini saya akan melanjutkan alur drama Love Like the Galaxy episode 7 sampai dengan 9. Tetap jaga kesehatan dan kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan perayaan kenaikan pangkat Jenderal Chong. Jenderal Wang tampak datang dan menghadiri acara tersebut, lalu memberikan selamat pada Jenderal Cheng. Jenderal Wan sudah dianggap seperti kakaknya sendiri oleh Jenderal Cheng. Tak heran jika mereka tampak sangat akrab. Lalu, Jenderal Wang menanyakan putrinya Jenderal Cheng, yaitu Cheng Shaoshang. Dia ingin melihatnya. Ayah Shaoshang memanggil Shaoshang. Shaoshang memberikan penghormatan pada pamannya ini, yaitu Paman Wan. Paman Wan menyadari bahwa sifatnya ini mirip dengan ayahnya, yaitu Jenderal Cheng. Lalu, Paman Wan ini memberikan sebuah hadiah, yaitu pisau belati untuk Shaoshang. Shaoshang menyukai hadiah dari Jenderal Wan ini, tapi tidak dengan ibunya Shaoshang. Ibunya Shaoshang bilang bahwa hadiah ini terlalu mahal. Lalu, Jenderal Wan berbisik pada Shaoshang, "Kelak, jika ada yang mengganggumu, Shaoshang bisa mencari paman, dan paman akan membantu, terutama saat dimarahi ibumu. Kau bisa mencari paman." Lalu, ibunya Shaoshang meminta Shaoshang untuk pergi, karena ini adalah pembicaraan orang tua. Tidak lama, ada satu tamu yang mereka sendiri tidak mengundangnya, yaitu Yuan Shanquan. Dia adalah orang yang kemarin memberikan teka-teki pada Shaoshang. Dia pun belum menyadari bahwa Shaoshang adalah anak dari Jenderal Cheng. Dia datang karena ingin menyampaikan pesan ayahnya dan sekalian ingin mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat. Lalu, ia dipersilakan masuk. Lalu, saat Sanjian masuk dan memberikan salam pada nyonya utama, dia melihat Shaoshang dan teringat bahwa itu adalah gadis yang menebak teka-teki sumurnya kemarin malam. Kemudian, Shaoshang pergi meninggalkan tempat itu. Di satu sisi yang lainnya, Yang melihat Sanjian dengan tatapan yang tulus. Sepertinya, Yang menyukai Sanjian. Sanjian ini sangat populer di kalangan para gadis, tapi tidak termasuk Shaoshang. Shaoshang keluar dan payahnya memberikan mantel karena di luar sangat dingin. Shaoshang tidak ingin berada di dalam karena mereka hanya menyindir Shaoshang. Makanya, ia memilih untuk keluar saja. Lalu Lian Fang juga berkata, padahal ada Tuan Sanjian, dia sangat tampan. Shaoshang mengatakan, "Aku tidak peduli." Dia ingin sendiri dan menyuruh Lian Fang pergi. Saat sedang sendiri, Shaoshang dihampiri oleh Sanjian. Sanjian menyapa, "Halo Nona, apa kabar?" Tapi sayangnya, Shaoshang tidak memperdulikan Sanjian. Lalu Shaoshang bilang, "Hadiah kemarin telah ia kembalikan. Mengapa kau masih datang mencariku?" Sanjian mencari Shaoshang karena ingin meminta tolong pada Shaoshang untuk menyampaikan pesan pada bibi ketiganya. Sanjian bersyair. Setelah Sanjian bersyair, Shaoshang tampak bingung karena ia tidak mengerti kata-kata dari syair itu. Ternyata itu adalah isi pesannya. Sanjian ingin Shaoshang menyampaikan isi syair itu pada bibinya. Tapi Shaoshang bilang, "Intinya apa? Itu sangat bertele-tele. Langsung saja sebutkan intinya." Sanjian bilang, inti dari syair itu adalah menanyakan kabar untuk teman lama. Mendengar inti dari pesan itu, Shaoshang langsung pergi. Kembali ke Ling Puyi dan para pengawalnya yang sedang menyelidiki toko lampion Pangeran Xiao. Mereka ingin menyelidiki Pangeran Xiao, tapi sudah tidak ada jejak yang ditinggalkan, dan memerintahkan pasukannya untuk membuat kekacauan di toko Pangeran Xiao yang lain. Tidak lama, pengawalnya melihat kereta kuda milik keluarga Cheng. Ling Puyi melihat Shaoshang dan terus memandangi Shaoshang. Saat sudah sampai tujuan, lagi dan lagi Shaoshang dan Yang bertemu dengan Sanjian. Yang tertarik pada Sanjian sehingga menyuruh Sanjian untuk mampir terlebih dahulu. Tapi ajakan itu malah diabaikan oleh Sanjian. Sebaliknya, Sanjian ingin mengajak Shaoshang mengobrol berdua karena ada yang ingin dibicarakan pada Shaoshang. Shaoshang menanyakan ada urusan apa. Ternyata sudah berhari-hari Sanjian menunggu kabar balasan dari Shaoshang. Tapi Shaoshang juga belum memberikan kabar itu dan malah menuduh Shaoshang sengaja agar Sanjian terus mengejar Shaoshang. Sanjian bilang, jika Shaoshang menyampaikan pesan itu, ia tidak akan mengganggu Shaoshang lagi. Shaoshang menyetujui itu dan akan menyampaikan pesan itu pada bibinya. Tapi tergantung bibinya ingin membalas pesan itu atau tidak. Dan jika sudah, Shaoshang meminta untuk tidak bertemu lagi dengan Sanjian. Shaoshang pun meninggalkan Sanjian sendirian. Di kediaman Ling Puyi, ibu tirinya datang. Ling Puyi tidak menyukai ibu tirinya ini karena waktu Ling Puyi kecil, Ling Puyi memanggilnya bibi. Namun, bibinya ini mengambil kesempatan di saat ibunya Ling Puyi sedang berada di luar dan menikah dengan ayahnya, yaitu Adipati Chongyang.
ibu tirinya ini datang untuk memberikan undangan ulang tahun Putri Yuchang dan meminta Lim Pui untuk datang ke sana. Lim Pui hanya diam. Afei, yaitu pengawalnya Lim Pui, mengambil undangan itu, dan pengawal yang lain mengusir ibu tirinya pergi. Sebelum pergi, ia berkata, Lim Pui harus datang ke sana. Lalu Afei mengatakan pada Lim Pui, apakah kita harus pergi ke sana? Lim Pui melirik dan bilang, pukul dirimu 10 kali cambukan. Afei terkejut, apakah aku melakukan kesalahan? Jika tidak ingin dicambuk, kau harus menjaga tanganmu sendiri. Malam harinya, bibi keduanya sedang bersama suaminya. Lalu, tiba-tiba, Sosang datang dan langsung membuka pintu. Ia bilang, ada yang ingin katakan pada bibinya, dan memohon pamannya untuk pergi dulu. Pamannya bilang, kau tidak lihat aku sedang sibuk? Memangnya ada urusan penting apa? Kemudian bibinya bilang, kemari dan katakan saja apa yang ingin kau bilang. Tenang saja, pamanmu tahu semua masalahku, jadi tak perlu khawatir. Sosang mengatakan, dia ingin menyampaikan pesan dari Yuan Shanjian untuk bibinya, tapi syairnya sangat panjang dan bertele-tele. Intinya, ada teman lama yang mengkhawatirkanmu, dan meminta beberapa kabar. Paman dan bibinya seketika memberikan banyak pertanyaan pada Sosang. Sosang bingung dan bilang, hanya itu saja yang ia tahu. Lalu bibinya memberikan surat balasan. Sebelum itu, ia memberikan dulu pada suaminya agar ia tidak cemburu, dan memberikan pesan itu pada Sosang. Lalu Sosang ingin diceritakan kisah di balik semua ini. Bibinya bilang cerita ini sangat panjang. Lalu Sosang langsung datang mendekat dan mengusir pamannya. Tapi bibinya bilang, jika seseorang mengatakan ceritanya sangat panjang, itu berarti dia tidak ingin menceritakannya. Oke, kata Sosang. Lalu bibinya bilang, dari mana kamu mengenal Yuan Shanjian? Sosang membalas, ceritanya sangat panjang. Di kediaman Lim Pui sudah menanyakan perkembangan penyelidikannya, tapi pengawalnya yang bernama Afei malah berbicara jika Nona Cheng yaitu Sosang sedang mencari hadiah untuk diberikan kepada Putri Yuchang. Lim Pui mengatakan, siapa yang bertanya tentang Nona Cheng? Dia menanyakan tentang Pangeran Xiao. Padahal, dalam hati Lim Pui sedikit senang bisa bertemu lagi dengan Xiao Sang. Lalu, menanyakan apakah undangan kemarin masih ada, karena Lim Pui ingin menghadiri acara tersebut. Pengawalnya terkejut karena undangan itu telah ia buang. Lalu bilang, bukannya Tuan tidak ingin pergi? Lim Pui bilang, Pangeran Xiao pasti datang ke sana. Jadi kita harus pergi ke sana. Lim Pui berkata pada Afei, apakah lukamu kemarin sudah sembuh? Karena akan ditambah 10 cambukan lagi. Lim Pui bilang, untuk mencari undangan itu kembali. Keesokan harinya, keluarga Cheng pergi ke acara ulang tahun Putri Yuchang. Bibi ketiganya memuji penampilan Sosang pada ibunya Sosang. Ibunya Sosang tentu saja memuji penampilannya Yang. Setelah itu, datanglah Putri Wan Cici. Sosang bertanya, siapa dia? Dia terlihat memakai baju yang terlihat seperti dari 8 kotak rias. Lalu, kakaknya Sosang bilang, dia adalah Wan Cici, anak bungsu Jenderal Wan. Lalu, Cici memanggil kakaknya Sosang dan menanyakan, ini adikmu, Cheng Sosang? Lalu, Cheng Sosang dan Cici berkenalan. Lalu, ia bilang, penampilan kalian sangat biasa, dan ia memberikan hadiah pada Sosang dan Yang agar terlihat bangsawan. Lalu, ia meminta pada bibi ketiganya untuk mengajak mereka, tapi belum sempat mengatakan, bibi ketiganya langsung menyuruh pergi. Beralih scene pada Putri Yuchang, mereka sedang berdiskusi tentang siapa yang menggagalkan aksinya pada malam itu. Lalu, Wang Chun mengatakan bahwa yang menggagalkan itu adalah Sosang. Wang Chun bilang untuk tunggu saja sebentar lagi, ia akan datang. Tidak lama, masuklah Cici, Sosang, dan Yang. Putri Yuchang memandang Sosang dengan tatapan kebencian. Sosang pun menyadari bahwa itu adalah orang yang kemarin malam yang berpura-pura tenggelam. Lalu, Putri Yuchang menyuruh untuk menyantap hidangannya. Kemudian, ia menyindir Sosang yang belum pernah merasakan makanan mahal. Tidak lama, Tuan Muda ke-11 akan datang. Lalu, Wang Chun mengatakan jika Sosang pasti belum pernah bertemu dengan Tuan Muda ke-11. Lalu, Sosang tertawa. Aku pikir siapa? Ternyata dia. Kemudian, Sosang berdiri dan ingin pergi. Sebelum ingin pergi, Sosang mengatakan bahwa Tuan Muda ke-11 mengaguminya, tapi Sosang tidak tertarik padanya. Jika bertemu, akan membuat kecanggungan. Dan Sosang izin pamit. Saat ingin keluar, Sosang berpapasan dengan Tuan Muda ke-11. Tapi, Sosang malah bertanya, siapa kau? Ternyata, Sosang belum mengetahui. Lim Pui bilang bahwa dia adalah orang yang selama ini mengaguminya, tapi kau malah tidak tertarik. Dan menyebutkan namanya Lim Pui. Sejenak, Sosang terdiam dan berkata, Tuan Muda ke-11 adalah Lim Pui. Seketika itu, ia merasa malu atas perbuatannya tadi, dan berpura-pura sakit perut dan mengajak kedua kakaknya untuk pergi. Seperti biasa, Putri Yuchang menyebut Lim Pui, tapi karena Sosang sudah pergi, ia pun meninggalkan Putri Yuchang. Kemudian, saat berjalan sendirian dan mendengar suara meminta tolong,
Lim Pui juga mendengar teriakan itu. Sosang langsung berlari ke arah teriakan itu. Lalu, terlihat kakak sepupunya yang hampir tenggelam. Namun, di tengah jalan, ia melihat ada tali. Ia segera memotong tali itu. Terjatuh dan tersungkurlah Wang Chun dan Wang Ling. Sosang segera menolong kakak sepupunya. Saat Sosang ingin membalas, kakak sepupunya menahan Sosang. Tapi, malah Wang Ling memancing emosi Sosang dengan mengatakan jika Sosang tidak punya orang tua. Langsung saja, pukulan uppercut mengalahkan Sosang pada Wang Ling. Wang Chun langsung menarik rambut Sosang. Sosang juga membalas dengan menarik rambut Wang Chun dan Wang Ling. Perkelahian 2 vs 1. Sosang menggigit dan mencubit Wang Ling. Datanglah Ayao dan San Jian. Saat San Jian menahan Sosang, Sosang langsung memukul wajahnya sendiri. Mereka semua dikumpulkan di kediaman Ratu Ruyang. Ratu Ruyang mengatakan bahwa Wang Ling dan Wang Chun adalah tamunya. Siapa yang berani memukul mereka? Wang Cici berkata, mereka berkelahi, mengapa hanya menyudutkan Sosang? Sosang terluka karena Wang Ling memukulnya dengan sangat keras. Sosang bilang, benar jika ia yang memulai duluan, sambil menunjukkan wajahnya yang memar. Semua orang tampak terkejut melihat wajah Sosang. Sosang memelas dan berkata, mereka mencelakai kakak sepupu dan bilang aku tidak ada yang mendidik. Tapi Ratu Ruyang malah akan menghukum orang yang memulai duluan. Sosang bilang, jika yang memulai duluan adalah mereka. Mereka mendorong kakak sepupu ke kolam dan kemudian menggunakan tali mencelakaiku juga. Ibunya Wang Ling menanyakan bukti. Tiba-tiba, Jenderal Ling datang sambil memberikan tali itu dan mengatakan tali ini digunakan untuk mencelakai Sosang. Tapi Sosang berhasil memotong tali itu. Ini adalah perbuatan orang dungu, kata Ling Pui. Ling Pui meminta untuk menghukum Wang Ling dan Wang Chun atau membiarkan Ling Pui yang menghukum mereka dengan hukuman prajurit. Sudah mengatakan itu, Ling Pui pergi. Ratu Ruyang malah bilang ini adalah masalah anak-anak. Kita sebagai orang tua tidak usah ikut campur. Malam harinya, pelayan Sosang mengobati luka Sosang dan ia bersedih melihat wajahnya Sosang. Sosang bilang, tidak usah sedih. Aku sudah memukul dan mencubit mereka dengan kuat. Kalau wajahku ini, aku sendiri yang memukulnya. Lian Fang menyuruh Sosang melihat cermin untuk melihat wajahnya, tapi Sosang hanya tertawa melihat wajahnya di cermin. Kemudian, Sosang dipanggil ibunya. Sosang berakting dengan berpura sakit karena ia tahu ia akan dimarahi karena berkelahi tadi. Ibunya bilang, apa kau tahu kesalahanmu? Sosang bilang, mulai hari ini ia tidak akan melawan. Jika ada orang yang mendesak kakak sepupu atau menghina ibu, ia tak akan melawan. Ibunya Sosang tidak peduli. Besok, ibunya Sosang menyuruh Sosang untuk ke kediaman Wang untuk meminta maaf. Sosang bilang, Wang Ling pantas dipukul. Ibunya marah saat akan memukul Sosang. Kedua kakak Sosang datang untuk menahan. Lalu, ibunya Sosang menyuruh semua pergi. Ayahnya Sosang langsung menyuruh semuanya membawa Sosang pergi. Lalu, saat ibunya berbalik, melihat Sosang sudah tidak ada. Siapa yang menyuruh Sosang pergi? Ayahnya Sosang bilang, bukankah tadi menyuruh semuanya pergi? Lalu Sosang berencana untuk pergi dari rumah, dan setelah ibunya tidak marah lagi, baru ia akan kembali. Lalu Sosang berpamitan pada kakaknya. Di kediaman Jenderal Wan, Lim Pui sedang berada di sana. Lim Pui ingin meminta peta negara Su, namun Jenderal Wan bersikeras bahwa peta itu tidak ada padanya. Lalu, saat Lim Pui ingin pergi, Jenderal Wan berbasa-basi untuk makan dulu sebelum pergi. Pengawalnya bilang, Lim Pui tidak pernah makan di luar kediamannya. Baguslah kalau begitu, kata Jenderal Wan. Saat ingin pergi, Sosang datang. Ternyata Sosang pergi ke kediaman Jenderal Wan karena waktu itu ia pernah bilang jika ada masalah datang saja temuinya. Saat berpapasan dengan Lim Pui berhenti. Sosang berbicara pada paman. Dia sudah tidak tahu mau kemana, jadi dia memutuskan datang menemui paman. Lalu Jenderal Wan mengatakan, kamu siapa? Apa kita saling kenal? Jenderal Wan tidak mengenali Sosang karena wajahnya memar. Sosang mengatakan, jangan bersandiwara lagi paman, dan mengatakan ia adalah Sosang. Jenderal Wan tertawa dan menebak, tidak usah kau beritahu, pasti wajahmu ini dipukul ibumu kan? Sambil tertawa, Sosang bilang, bukan dipukul ibuku, tapi kenapa paman begitu senang mendengar aku dipukul? Kemudian, Lim Pui mendekati Sosang dan melihat wajah Sosang dengan menahan tawa. Lalu Sosang bilang, tertawa saja jangan ditahan. Malah pengawalnya yang tertawa. Lim Pui menegur pengawalnya, apa yang kau tertawakan? Jenderal Wan menyuruh Sosang masuk dan menemui Cici. Saat Sosang masuk, Lim Pui hanya diam dan memandangi langit. Lalu bilang, nampaknya hari ini sudah malam. Mungkin kediamanku tidak menyiapkan makan malam. Dan meminta tawaran makan malam dan menginap di pada Jenderal Wan. Keesokan harinya, Sosang dan Cici berjalan-jalan di halaman, dan mereka melihat para pelayan sedang memperbaiki jembatan. Pelayan itu mengatakan bahwa jembatan ini bergoyang, tidak akan kokoh saat dilewati. Lalu,
Mereka ingin memperbaiki jembatan itu, tapi sepertinya akan dirobohkan dan membuat jembatan baru. Lalu Cici meninggalkan Sosang karena ingin ke lapangan untuk berkuda. Saat Sosang sendirian, ia ingin melihat jembatan itu dan ia ke bawah jembatan untuk memperhatikan struktur kayunya. Setelah melihat, Sosang mengetahui struktur dari jembatan itu. Tidak lama, terdengar suara Jenderal Wan dan Lim Pui. Sosang segera bersembunyi. Jenderal Wan dan Lim Pui sedang membahas tentang masalah peta. Lim Pui bersikeras untuk meminta peta negara Su, tapi tetap saja Jenderal Wan tidak memberitahukannya. Lalu, Jenderal Wan menyuruh untuk berjalan-jalan saja. Saat Lim Pui ingin melewati jembatan, Jenderal Wan melarang karena tahu jembatan itu tidak kokoh. Tanpa sengaja, hentakan kaki itu membuat debu-debu menimpa Sosang yang sedang di bawah. Lim Pui mendengar suara dan mengetahui jika sedang ada orang yang sedang berbunyi di bawah jembatan dan bilang, benar jembatan ini berbahaya, dan Lim Pui pergi. Di lapangan, Cici sedang menunggangi kuda. Sosang juga datang untuk belajar cara menunggangi kuda. Di waktu yang sama, datang pelayan untuk menyampaikan pesan jika Cici dipanggil ayahnya. Cici menyuruh Sosang menunggangi kuda itu. Dia akan pergi menemui ayahnya. Sosang yang belum pernah menunggangi kuda terlihat bingung, namun ia memberanikan diri menaiki kuda. Saat menaiki kuda, kuda itu menjadi liar. Ya, seperti drama pada umumnya, di sini Lim Pui datang menyelamatkan Sosang. Lim Pui bilang ia akan mengajari cara menunggangi kuda. Saat turun, Lim Pui melihat bahwa kakinya Sosang tidak menginjak apa yang namanya kaki Sosang tidak menginjak pijakan, dan Lim Pui memegang kaki Sosang dan menaruh kakinya di pijakan agar saat menunggangi kuda supaya baik jalannya. Lim Pui bilang, kau saja takut naik kuda, kenapa begitu nekat menunggangi kuda sendiri? Sosang balas, ia takut naik kuda, tapi dia lebih takut saat berdekatan dengan Lim Pui, bukan dengan kudanya. Wajar, aku terlalu dekat. Bukankah aku sudah lama mengagumimu? Tapi kamu tidak tertarik padaku, Sosang? Lim Pui mengungkit masalah di jembatan. Lim Pui tahu jika yang bersembunyi di jembatan itu adalah Sosang. Sosang mengakui memang benar ia yang di bawah jembatan itu, tapi dia tidak menguping. Lalu Lim Pui memukul kuda itu sehingga kudanya berlari tanpa arah. Sosang berteriak dan meminta tolong. Ia benar-benar tidak mendengar apapun selama ia bersembunyi. Lim Pui hanya memandangi Sosang. Setelah itu, Lim Pui membawa Sosang ke bawah jembatan itu, dan benar saja di bawah jembatan itu bisa mendengar suara dari orang-orang sekitar. Lim Pui bilang masih berkata tidak mendengar apapun. Lalu Lim Pui langsung menceritakan Jenderal Wan yang menyembunyikan peta negara Su, dan Lim Pui sedang mencari itu untuk mengetahui letak negara Su, dan bilang jika Kaisar ingin menyerang negara Su. Jadi, jika Kaisar mencari peta itu dan menemukan peta itu di kediaman Jenderal Wan, bukan hanya keluarga Jenderal Wan yang dalam bahaya, tapi juga keluarga Jenderal Cheng, yaitu ayahnya Sosang. Jadi, lebih baik peta itu ditemukan Lim Pui atau Kaisar. Lim Pui membutuhkan Sosang untuk mencari peta itu, karena ada satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Lim Pui, yaitu tempat Nyonya Besar Wan, dan meminta Sosang menyamar menjadi Cici dan masuk ke dalam mencari peta itu. Sosang menyetujui. Sosang pun menyamar menjadi Cici dan memasuki kediaman Nyonya Besar keluarga Wan. Saat mencari-cari, Nyonya Wan masuk dan Sosang bersembunyi, tapi Nyonya Wan menyadari terlihat gaun Sosang. Nyonya Wan berpikir itu adalah cucunya, yaitu Cici, dan Nyonya Wan memanggil Sosang yang dikira adalah cucunya untuk menaruh tusuk kondenya. Sosang datang sambil menutup wajahnya dan mengambil tusuk konde itu dan menaruhnya ke dalam kotak perhiasan. Dan di antara kotak perhiasan itu ada sebuah kotak yang mencurigakan. Sosang pun memeriksanya. Nah, benar saja, Sosang menemukan peta itu. Di tempat Lim Pui dan Jenderal Wan, pengawal memberikan kabar jika Sosang sudah memberikan peta itu, dan ia pamit kepada Jenderal Wan. Jenderal Wan tampak senang. Akhirnya Lim Pui meninggalkannya, dan Jenderal Wan segera menemui ibunya untuk mengatakan ia telah berhasil mengusir Lim Pui dengan mudah. Tapi ibunya malah marah dan menanyakan sesuatu dan bilang kalau Jenderal Wan hampir membuat keluarganya tertimpa bencana dengan menyimpan peta itu. Ternyata Sosang tadi ketahuan dan menceritakan itu semua pada Nyonya Besar, dan Nyonya Besar sangat marah pada Jenderal Wan. Terlihat Sosang yang ingin pergi dari kediaman Jenderal Wan dengan tergesa-gesa dan mendengar suara teriakan Jenderal Wan yang sedang dipukuli ibunya. Sampainya di rumah, Sosang membujuk ibu dan ayahnya untuk tidak marah lagi, dan Sosang benar-benar mengakui kesalahannya. Tapi ibunya bilang, masalah apa lagi yang kau timbulkan di kediaman Jenderal Wan? Sosang bilang, Lim Pui memintanya mencari peta negara Su, dan bilang Lim Pui sangat menakutkan, karena itu ia segera pulang ke rumah.
Bahkan, ayahnya Saosang pun merasa ngeri saat berhadapan dengan Lim Pui. Lalu ibunya bilang, ini adalah masalah negara, kau tidak perlu terlibat, dan bilang pada Saosang untuk tidak mengatakan pada siapapun. Dan Saosang bilang, tidak ada yang tahu. Lalu ayah menyuruh Saosang untuk beristirahat. Beralih scene, di kediaman Pangeran Xiao sedang terjadi pencurian. Para pengawalnya melaporkan ada seorang yang masuk, tapi untung saja tidak ada barang penting yang hilang. Pangeran Xiao segera memberitakan untuk menangkap penyusup itu. Belum selesai dengan masalah itu, timbul lagi masalah baru. Seorang pengawal berteriak sambil menyebutkan nama Ling 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 Ling. Lalu ia bilang, Jenderal Ling Pui datang dengan pasukan berzirah hitamnya. Mendengar itu, tentu saja membuat Pangeran Xiao menjadi panik, sepanik-paniknya. Sampai di sini dulu episode 7 sampai dengan 9. Terima kasih sudah menonton Allodrama Love Like The Galaxy. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.